Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Pada video kali ini saya akan share yaitu tips sukses SKB Perikanan CPNS 2020. Ini tips sukses ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, yaitu ikut seleksi SKB Perikanan CPNS 2018 ya. Alhamdulillah saya lolos di instansi Kota Pekalongan sebagai pengawas perikanan. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ini akan saya share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, simak videonya sampai selesai teman-teman, biar nanti bisa langsung dipraktekkan ilmunya. Oke, yang pertama tipsnya adalah husnudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tips yang pertama adalah berprasangka baik kepada Allah. Nah, teman-teman sudah melewati yaitu dari tes administrasi, terus seleksi yaitu SKD. Nah, sekarang sudah masuk di tahap berikutnya yaitu SKB. Waktu sharing ini ya, sharing pengalaman saya. Waktu itu saya ikut CPNS 2018 itu udah limit terakhir teman-teman, karena usia saya itu waktu daftar udah 34 tahun. Nah, jadi kalau pendaftaran bulan Agustus ya, jadi 34 8 bulan. Nah, jadi saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah, berhusnudzon aja sama Allah, semoga ini kesempatan terakhir dan menjadi rezeki saya. Karena waktu itu pendaftarnya itu di Kota Pekalongan untuk pengawas perikanan itu ada 108 teman-teman. Bisa dibayangkan ya perasaannya gimana gitu ya. Dibutuhkan satu tapi yang daftar 108 gitu ya. Jadi kayak ya bismillah aja gitulah. Bismillah aja, penting kita berikhtiar dan selanjutnya tawakal sama Allah. Semoga nanti menjadi rezeki kita. Ya, gitu. Jadi yang pertama adalah berhusnudzon dengan Allah. Sesuai dengan hadis Nabi bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka baiknya ya kita berprasangka baik saja, semoga menjadi rezeki kita, karena rezeki tidak akan tertukar. Nah. Oke, tips yang kedua adalah pahami konsep SKB. Nah, pahami konsep SKB. Maksudnya gimana? SKB kita sarjana perikanan itu adalah konsepnya harus menguasai 4 program studi. 4 program studi. Jadi misal di perikanan itu kan ada 4 program studi, dari BDP, terus MSP, ketiga PSP, yang keempat adalah THP, teknologi hasil perikanan. Jadi kita harus menguasai 4 itu. Maksudnya secara garis besar ya, bukan secara detail. Secara garis besar kita harus menguasai, karena kita adalah SPI, sarjana perikanan. Jadi bukan sarjana budidaya atau sarjana MSP atau sarjana PSP atau sarjana pasca panen atau sarjana THP, bukan. Tapi kita adalah basicnya sarjana perikanan. Jadi yang akan memberikan tes ujian kompetensi bidang terhadap kita itu adalah memahaminya kita adalah sarjana perikanan. Makanya nanti jangkauannya itu ilmunya perikanan secara umum gitu loh. Itu harus kita pahami. Tips yang kedua tadi, pahami konsep soal SKB, bahwa kita harus mempelajari yaitu tadi 4 program studi di perikanan tadi, seperti itu. Nah, nanti insya Allah pada video berikutnya akan saya share yaitu kisi-kisi materi SKB perikanan secara lengkap, jadi teman-teman biar tidak bingung. Nah, silakan nanti teman-teman bisa bisa subscribe biar nanti dapat pemberitahuan video terbaru dari saya setelah ini, yaitu insya Allah akan saya share yaitu tentang kisi-kisi yaitu SKB perikanan. Oke, tips yang ketiga yaitu pahami posisi jabatan yang dilamar sesuai dengan permen. Nah, jadi selain kita tadi belajar konsep SKB yaitu tentang perikanan secara umum, jadi kita belajar tadi tentang budidaya, BDP, MSP, PSP, dan THP.
Nah, ditambah yang ketiga yaitu kita harus mempelajari tupoksi, tugas dan pokok fungsi apa sih posisi yang kita lamar itu sesuai dengan permen. Misalkan waktu itu saya mengelamar sebagai pengawas perikanan ahli pertama, saya pelajari buka permen di Permen KP nomor 37 tahun 2015. Dan tadi yang ketiga, tips yang ketiga yaitu pahami posisi jabatan yang dilamar, kisi-kisinya sesuai dengan permen. Misalkan pengawas perikanan, kita bisa, teman-teman bisa baca yaitu Permen KP nomor 37 tahun 2015. Itu di situ nanti dijelaskan secara lengkap yaitu jabatan pengawas perikanan itu tugasnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari. Jadi misalkan sebagai pengawas perikanan harus selain tadi menguasai konsep soal perikanan secara umum, harus menguasai tugas dan pokok fungsi seorang pengawas perikanan. Nanti juga akan soal-soalnya seperti itu keluar. Oke. Tips yang nomor 4 yaitu kuasai isu sosial terkini. Misalkan di bidang perikanan. Di bidang perikanan misalkan ada pelarangan cantrang. Nah, pelarangan cantrang itu diatur dengan Permen KP nomor berapa sih? Atau dengan undang-undang dasarnya undang-undang nomor berapa? Itu harus tahu. Terus yang terbaru misalkan apa? Undang-undang tentang misalkan apa? Ada kapal pencurian illegal fishing, terus misalkan dibakar di tengah laut itu ditenggelamkan. Nah, itu dasar hukumnya nomor berapa sih? Nah, seperti itu. Jadi isu-isu aktual itu harus tahu. Nah, misalkan ya sekarang terbaru misalkan adalah pelarangan ekspor yaitu ini lobster. Nah, teman-teman harus pelajari juga apa itu lobster, terus sisi ekonomisnya, terus cara budidayanya secara umum seperti apa. Jadi kalau ada pertanyaan tentang itu yang aktual, itu teman-teman bisa tahu. Nah, oke. Tips yang kelima, yang terakhirnya. Yang kelima adalah berlatih soal secara konsisten. Karena hanya dengan berlatih soal akan bisa mengasah yaitu kemampuan kita. Dengan berlatih soal. Nah, terus ini alhamdulillah mending nih waktu saya kemarin nyoba set di YouTube soal SKB perikanan itu ada sekitar 5 video ya. Jadi video itu baru saya lihat itu baru mungkin muncul 2-3 minggu. Nah, jadi waktu saya itu SKB perikanan tahun 2018 itu belum ada. Jadi waktu itu saya hanya belajar sendiri, bikin kisi-kisi sendiri gitu kan. Alhamdulillah kebetulan istri saya juga sarjana perikanan, jadi dibantu kisi-kisinya seperti apa, kira-kira yang keluar seperti apa. Karena nanti soalnya SKB itu di luar perkiraan yang kita seperti itu. Jadi unpredictable gitu istilahnya seperti itu. Jadi contohnya misalkan ya contoh soal nih. Jadi ditanyakan itu suhu pengalengan. Nah, alhamdulillah nih kebetulan saya kan dari sarjana perikanan backgroundnya THP. Nah, jadi sedikit tahu berapa sih suhu pengalengan seperti itu. Contohnya seperti itu. Sepele, tapi kalau kita tidak bisa jawab, itu poinnya adalah 5. Seperti itu. Oke teman-teman, demikian video yang saya share pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Nah, ini masih ada wabah corona. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan lebih matang lagi untuk yaitu nanti berjuang di SKB. Sehingga semoga teman-teman yang menyimak video ini saya doakan mendapat nilai terbaik dan bisa lolos menjadi CPNS tahun ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bermanfaat. Nah, bagi saya silakan share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe jika menurut Anda video ini bermanfaat. Saya untuk video selanjutnya insya Allah akan saya share yaitu kisi-kisi materi SKB perikanan. Nah, oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.